Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan. Apa kabar? Sekarang hampir jam 11 siang ya. Saya berada di Petak 7 di BKPH Wonogadung, di KRPH Nglamping tepatnya ya. Dan hari ini saya ada satu kegiatan bersama kawan-kawan saya di Pamor Kuat untuk mensurvei lokasi di mana nanti dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa hari ke depan ini kita akan ada kegiatan agak lumayan besar ya. Jadi kegiatan menanam kurang lebih 10.000 tanaman konservasi di wilayah ini kawan-kawan. Jadi ini di BKPH Wonogadung dan sudah tadi bersama saya Pak Asper, Pak Darto, juga Pak Mantri ya, Pak Joko juga tadi sudah mendampingi saya untuk melihat atau mensurvei lokasi yang nanti akan kita gunakan sebagai tempat untuk kegiatan penanaman tanaman konservasi, yaitu tanaman pohon sahabat air ya. Jadi ada dua tanaman ya kawan-kawan yang nanti akan rencananya kita tanam di sini. Yang pertama nanti adalah tanaman randu. Tahu kan ya kawan-kawan, randu yang buahnya bisa dibikin untuk kapuk. Dan akhir-akhir ini randu juga jadi salah satu tanaman favorit karena beberapa teman-teman kita pengusaha madu itu juga sangat senang ya kalau populasi tanaman randu itu banyak, karena bunganya itu adalah sumber nektarnya untuk produksi madu kawan-kawan. Nah ini dia, di belakang saya ini adalah nanti tempat yang akan kita gunakan untuk seremonial ya. Ada sumur minyak tradisional di sini. Itu di Wonogadung ini, di BKPH Wonogadung, tepatnya di RKPH Nglamping ya kawan-kawan ya. Itu di sana ada beberapa sumur tradisional yang selama ini digunakan warga untuk menambang minyak kawan-kawan. Nah, informasi yang tadi menarik barusan saya terima dari Pak Darto. Pak Darto adalah Asper BKPH Wonogadung, mengatakan bahwa ternyata kawan-kawan ya, ternyata tanaman konservasi dan ketersediaan air itu sangat berpengaruh terhadap penambangan minyak ini kawan-kawan. Jadi tambang minyak ini disinyalir atau akhir-akhir ini tidak begitu produktif ya, dan banyak sekali teman-teman kita yang menambang itu ternyata tidak untung ya. Tidak untung artinya tidak profit lah. Mereka menambang dengan biaya yang mungkin cukup tinggi, tetapi produksinya tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu kenapa? Ternyata informasi dari Pak Darto tadi mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan sumber mata air yang ada di sini. Ketika air dan sumber mata airnya tercukupi, dia juga akan mendorong minyak untuk dapat keluar dan produksi. Jadi bisa dibayangkan ya kawan-kawan ya, minyak saja butuh kawasan konservasi yang bagus. Termasuk nanti ketersediaan air juga akan sangat pengaruh sekali terhadap kondisi lingkungan, seperti untuk kegiatan pertanian ya. Di sebelah sana itu juga kita lihat, di sebelah sini cukup tidak begitu rapat tanamannya. Jadi mestinya kalau saya ini ada di tengah hutan, mestinya bayangan kita kan ini ya, tanamannya banyak itu dan cukup teduh ya. Tapi ternyata teman-teman kita di sekitar BKPH Wonogadung ini banyak sekali, ini sebenarnya kawasan KPS ya kawan-kawan, kawasan perlindungan setempat. Jadi kawasan ini mestinya digunakan untuk ditanami tanaman-tanaman konservasi, bukan tanaman produksi kawan-kawan. Tapi ini kita masih lihat juga ada tanaman jati di sana yang masuk dalam jenis tanaman produksi. Tapi yang sebagian besar adalah tanaman jagung ya. Nah ini yang agak sulit dan dilematis ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan kita petani di sekitar sini memang punya konsepnya agak kurang pas ya. Dia pinginnya nanam jagung selamanya, padahal dari pihak perhutani itu mengizinkan mereka menanam tidak selamanya ya. Artinya ketika tanaman yang sudah ditanam oleh perhutani itu nanti akan tumbuh besar, harapan mereka ini tidak selamanya ditanami. Jadi tanaman utamalah ya yang harus dikembangkan di wilayah ini. Itu ya. Nah ini saya mau ngobrol-ngobrol juga dengan kawan-kawan saya, ada beberapa
tim Pamor Kuat yang hadir di sini. Pak Joko juga ini, Pak Mantri. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Wah, apa kabar Pak? Sehat ya? Ya. Oke, nih kita di Wonogadung. Tadi saya sempat lihat ini ya, sempat lihat sumur tua itu. Informasi awal yang saya terima dari Pak Darto, ternyata minyak itu pengaruh ya Pak terhadap ketersediaan air ya. Itu penjelasannya pripun Pak? Pak Joko, sorry. Setahu saya karena setiap hari itu ada pengambilan lantung ya, itu kan campur dengan air. Oh gitu ya Pak ya. Otomatis airnya akan naik. Dengan sendirinya ya setiap hari berkurang. Oh gitu ya. Kalau debit airnya di tanah itu sedikit, juga pengaruh di produksi minyaknya gitu Pak, atau lainnya gitu. Ya. Itu harus dengan dinaik dengan air. Kalau cuma minyak kan dia tidak bisa, karena kentalnya itu nggak bisa naik gitu. Dan informasi yang saya terima tadi juga beberapa pengusaha ketika dia nambang minyak di sini nggak untung ya Pak ya, karena tadi ya karena memang kondisi yang ada di sekitar itu memang kawasan konservasinya masih kurang lebat lah Pak ya. Jadi mendorong airnya juga tidak begitu. Persediaan airnya kurang. Oh gitu Pak ya. Dan mereka katanya bertahan di sini cuma berapa bulan itu udah. Ada bulan, mungkin 2 bulan atau bulan dah lari. Pak, di KPS ini tanaman-tanaman konservasi yang sudah ditanam apa Pak? Saya lihat ini jati Pak ya. Dan termasuk lahan tepian ini juga sebenarnya juga masih jarang tanamannya ya Pak. Ini rencananya gimana Pak nanti Pak? Ya kita tanami tanaman-tanaman yang bisa memberikan apa ya sumber air lah. Iya, mengikat air ya Pak ya. Mengikat air lah seperti itu. Jadi sponnya dan ini ya prosesornya Pak ya. Jadi nanti akan pengaruh di mana-mana Pak ya, termasuk di pertanian juga. Ya, pertanian juga, terus masyarakat, kebutuhan air untuk masyarakat. Betul ya, dan sekarang ini juga sedang dikembangkan di sebelah sana itu untuk kawasan wisata juga Pak ya. Nah, lumayan kita untuk dukung wisata biar lingkungan di sekitar kita juga meningkat penghasilannya. Oke, terus yang ini Pak, yang saya tadi agak mau tanya, ini kan kawasan KPS nih Pak, ini tanaman-tanaman yang banyak justru tanaman jagung ya Pak ya, kemarin habis panen. Ini gimana Pak, konsep petaninya, apakah mereka pinginnya ditanam jagung terus atau ada program lain Pak, yang tadi juga sempat kita ngobrol bareng-bareng seperti kayu putih dan seterusnya, gimana itu Pak Joko? Iya, sementara ini memang masyarakat itu kan senangnya masih nanam jagung yang semusim ya Pak ya? Masih yang cepat, bisa cepat panen seperti itu, tapi kan cuma musiman. Musim hujan, mungkin musim kemarau kan tidak bisa nanam Pak ya. Nah, ini kita arahkan masyarakat biar pola pikirnya bisa berubah, karena kalau cuma ditanami jagung kan oksigennya juga berkurang. Dan fungsi konservasinya juga kurang ya Pak ya. Kurang, gitu. Sehingga tadi juga sumber mata airnya juga berkurang juga. Saya dengar juga tadi desa di atasnya juga tiap kemarau masuk pasti kurang air. Nggih Pak Joko, makasih informasinya Pak. Selamat pagi, selamat siang. Oke gitu deh ya. Pak Mantri ya, Pak Kepala KRPH Lamping ya, Pak Joko. Ada yang sudah bergabung dengan saya. Selamat pagi, apa kabar? Wah, ini dia Mas Giarto, apa kabar? Juki, apa Juk? Mbak Ani juga selamat pagi. Bu Lili, selamat menonton. Mas Eko Agus juga. Wah, ini ning diki Mas. Lagi nanam sama ini ya, teman-teman kita di Jurang Rejo kayaknya nih hari ini, Mas Eko Agus. Boleh ya, silahkan komen kawan-kawan. Sekarang saya lagi di wilayah perhutani di BKPH Wonogadung, tepatnya di KRPH Lamping, yang dalam waktu dekat ini kita akan menanam di areal ini ya. Di areal sini yang bisa kita lihat kawan-kawan masih cukup terang benderang ya. Kita akan tanamin tanaman-tanaman konservasi, karena memang ini adalah kawasan perlindungan setempat ya, atau KPS, yang memang harusnya memiliki fungsi untuk menjaga ekologi di hutan ini. Jadi kalau tanamannya segundul ini, fungsi ekologinya kurang bagus ya. Itu harus kita tanami beberapa tanaman konservasi yang kata Pak Joko tadi bisa mengikat air. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya juga perlu ngobrol nih sama Pak Aspernya, Pak Darto. Kawan-kawan mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan juga boleh ya di siang hari ini. Kalau saya lagi bersama kawan-kawan Pamor Kuat sedang berkunjung di BKPH Wonogadung. Nanti rencana kita akan ada kegiatan penanaman ya, penanaman di area recharge area, di areal yang jadi areal untuk tangkapan air itu.
untuk menyimpan dan untuk ini ya, untuk menyimpan airnya itu di kawasan seluas ini, ada di petak 7 tepatnya ya. Sebenarnya ada beberapa petak yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita di Perhutani di BKPH Wonogadung ini. Ada petak 6, petak 7C, lalu petak 10 dan petak 8 gitu ya Pak Pendeta ya. Petak 8 tadi juga sudah disiapkan, sangat luas ya kawan-kawan ya. Jumlah petaknya nanti kita tanya ya, satu petak itu luasnya berapa hektar sih? Itu Pak Asper mungkin yang akan bisa menjawab. Nah nanti di seluruh petak itu kita rencanakan akan kita tanamin tanaman-tanaman yang memang punya nilai fungsi ekologis yang bagus, sekaligus juga nanti sebenarnya ada juga yang berfungsi sebagai ini ya, sebagai hal yang bisa digunakan untuk fungsi ekonomi juga atau unsur produktif juga. Gitu ya. Apa nih? Oke. Saya ketemu sama Pak Darto. Pak Darto adalah Asper dari Perhutani di wilayah KPH Cepu, tepatnya di BKPH Wonogadung. Pagi Pak Darto. Wah ini pagi. Wah, ini ya, ketemu ya. Pak, saya mau tanya nih Pak, di satu petak itu, kita kan lagi petak 7 nih Pak, petak 7 di Perhutani ini, saya masih awam nih Pak tentang wilayah dan jabatan-jabatan Perhutani ya. Tadi alhamdulillah kita dapat informasi banyak dari Pak Darto. Nah, satu petak ini di petak 7 itu kira-kira luasnya berapa hektar sih Pak? Kalau petak 7 ini sekitar totalnya 4,5 hektar. Nah, nanti yang memang rencana ini nantinya ke depan kan untuk wisata rintisan. Ya. Ini kebetulan ada kegiatan dari Pamor Kuat untuk penanaman jenis kayu-kayu rimbang ya, khususnya untuk sahabat air. Ini untuk mengingatkan dari kami ya mendukung. Mendukung. Jadi keuntungan banyak tuh kaitan dengan sahabat air. Kalau sudah nanti 10 tahun paling enggak Terembesi maupun Randu ini sudah bisa menghasilkan finansial. Betul. Dari bunga-bunga itu juga nanti ya. Untuk bisa nanti kita kerjasama dengan petani lebah, kita rangkul untuk dibudidaya di sini atau dipindahkan kota. Termasuk Terembesi juga Terembesi ini bagus untuk penyuplai madu. Mantap ya. Jadi memang paling bagus ini mulai dari Randu, Terembesi, bunganya Mas. Sono Keling ini bagus. Oh, Sono Keling juga bagus ya Pak ya. Sono ini kalau biasanya panen madu ini 1 bulan sekali, kalau di bawah Sono ini bisa 28 hari atau 25 hari bisa panen. Berarti kita nanti tidak fokus untuk melirik kayunya lagi Pak ya. Jadi biarlah kayu dan pohonnya itu jadi sumber untuk perlindungan ekologi kita. Sementara kita bisa manfaatkan yang di luar kayu Pak ya. Terus tadi Pak Darto jelasin ternyata konservasi berupa tanaman pelindung ini juga berpengaruh di produksi minyak ini Pak. Betul. Produksi minyak tradisional di sini. Ini ceritanya gimana Pak, lengkapnya Pak? Kebetulan di sini ini ada sumur minyak yang dikelola juga oleh BPE. Nah, sebenarnya minyak ini kuncinya bisa keluar ini kalau didorong oleh air. Sekarang gini, memang itu nyata. Jadi teknik-teknik di negara Arab ada hubungannya ya ternyata. Itu air yang dari limbah minyak itu ditampung kemudian dipompakan masuk ke tanah lagi. Oh, sampai segitunya Pak? Iya, kalau di Arab itu seperti itu. Karena contohnya, dia memang minim air ya harus. Ya, minim air. Jadi gini. Jadi minyak yang di rongga-rongga yang tersembunyi di dalam bumi itu terdorong oleh tekanan air yang sudah dipompakan. Nah, kalau di Cepu ini terbukti seperti di Wonocolo. Dulu produksinya tinggi. Nah, sekarang di Wonocolo ini produksi minyaknya berkurang karena apa? Lingkungannya juga parah. Tidak mendukung ya Pak ya? Tidak mendukung. Peresapan air minim. Nah, ini. Iya, berarti yang saya pikirkan selama ini minyak itu kan sumber daya alam yang tidak bisa berbaru, tapi kok berpengaruh ya terhadap konservasi yang ada di sekitarnya. Berarti ini sebenarnya masuk yang mana ini kan? Ketika konservasi itu dijalankan ternyata minyak juga akan lebih oke hasilnya ya Pak ya? Karena itu intinya gini, minyak bisa keluar itu kalau terdorong oleh air. Itu jadi lebih mudah dalam eksploitasi. Gitu ya. Tanpa air, minyak yang tersembunyi di rongga-rongga meskipun ada, kalau tidak didorong oleh air, dia nggak mungkin mengalir ke titik yang mau yang pas titik timbanya. Nah, ini. Iya Pak. Jadi memang kita urgent banget ya untuk membuat dan menanam
tanaman konservasi ini di wilayah ini. Apalagi ini wilayah KPS ya, bener Pak Darto ya? Ini wilayah KPS. Petak 7 itu semua KPS atau ada sebagian yang tidak? Sebagian yang KPS. Ada wilayah KPS, ada yang untuk produksi. Tapi rencana yang wilayah produksi ini kan kita alihkan untuk menjadi wisata rintisan. Oh gitu. Termasuk tadi yang rencana untuk penanaman pohon apa Pak, kayu putih itu juga salah satu usaha. Di mana tuh, diproduksi atau yang di KPS Pak? Itu diproduksi. Diproduksi ya. Oke. Itu diproduksi. Ya, yang jelas dengan kayu putih kita kasih peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan mulai dari hasil sharing kayu putih maupun kesempatan bercocok tanam di bawahnya lebih luas. Kalau kayu putih nanti kan yang diambil daunnya Pak ya, kalau nggak salah ya. Jadi pohonnya juga akan tetap di situ ya, karena saya dengar juga keuntungannya juga luar biasa nih Pak Darto. Gimana Pak ini? Kayu putih memang ya menguntungkan karena kalau yang kita pakai klon yang unggul ini, yang klon 71 itu bisa 1%. Jadi kalau 1 ton bisa menghasilkan minyak 10 kg minyak. Itu kalau diuangkan itu udah 3 juta. Mantap ya. Pada kayu putih ini 1 tahun bisa panen 2 kali. 2 kali, dan itu kalau ngitungnya konversinya per tanaman atau per hektar Pak? Per nanti masing-masing gini. Jadi kita hitung misalkan karena ini kita kerjasama dengan warga dan masyarakat. Misalkan si A ini punya lahan setengah hektar. Gitu. Dia yang manen kita dikasih upah. Gitu panen ya. Dikasih upah. Nanti setelah disuling jadi minyak, nanti dapatnya berapa, dipotong biaya operasional. Gitu potong ya. operasional ini maksudnya biaya suling, mulai biaya panen, biaya angkut dan biaya suling. Habisnya berapa dalam 1 hektar ini atau setengah hektar mereka ini? Baru dibagi ya. Baru setelah dari minyak taruhlah jadi 5 kilo, gitu kan. Kalikan 300 berarti 1,5. 1,5 juta ya. Tinggal dikurangi biayanya berapa. Biaya operasionalnya nanti selama ini timbul baru ya. di sharing sesuai dengan kesepakatan. Berarti termasuk terobosan baru juga Pak ya. Sebenarnya kalau Pak Darto udah lama ya memikirkan ini ya, kayu putih udah. Sebenarnya gagasan itu sudah mulai saya masuk di Wonogadung 1 tahun yang lalu. Cuma baru terrealisasi. Karena memang selama ini terjadi banyak kendala ya Pak Darto ya. Ketika tanaman produksi seperti tanaman jati, mahoni atau tanaman-tanaman yang memang secara ekonomis itu sangat tinggi itu, ternyata memang kita gagal dalam menjaga ini ya, karena memang partisipasi si warga sendiri yang masih agak kurang ya Pak ya. Memang jadi dengan kayu putih ini harapannya partisipasi warga atau penggarap ini bisa saling mengisi. Termasuk tadi ya Pak, tanaman konservasi yang akan kita kerjakan juga. Saling mengisi. Ada 10.000 nih Pak bibitnya, nanti kita akan sebar di mana aja Pak rencananya ini? Ya nanti kita tanam di wilayah BKP Wonogadung, itu bisa meliputi kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Termasuk yang kawasan ini ya, sumber mata air ya Pak ya? Sumber mata air, dan nanti saya akan kerjasama dengan pemerintah desa kaitannya untuk penyelamatan air. Sip. Itu. Jadi saling melengkapi Pak ya, tidak hanya di hutan saja, tapi desa juga harus mensupport gerakan Pamorkuat ini ya untuk menanam pohon sahabat air. Karena air ini sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi kalau misalnya taruhlah dari hutan ini bisa ada peresapan, tapi kalau di desa ini tidak ada penampung atau tidak bisa memanfaatkan air dengan semaksimal mungkin, ya kasihan. Betul ya. Sayang kan itu. Makanya nanti dari pemerintah desa pun juga harus proaktif dan terlibat dalam ini Pak ya, dalam menjaga konservasi menjaga konservasi maupun menjaga air, maksudnya menyelamatkan air. Jangan sampai waktu hujan airnya biar gelap semuanya. Kemarau desa itu tidak bisa memanfaatkan. Tapi kalau nanti musim kemarau udah nggak punya air. Ini yang perlu dipikirkan dari pemerintah desa. Caranya menyimpan air. Memanajemen air Pak ya. Memanage air sedemikian rupa ini untuk bercocok tanam. Ketika hujan nggak hilang terus begitu saja, ketika kemarau kita masih bisa mendapatkan ya. Itu. Punya celengan air. Pak Darto, informasinya menarik sekali. Sampai ketemu lagi Pak, nanti kita dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan bersama dengan Perhutani, dengan CDK. Kabarnya juga nanti dari Different juga datang ya Pak ya, dari Jawa Tengah juga datang. Ini cukup besar ya kawan-kawan kegiatan yang kita akan laksanakan. Bekerjasama dengan beberapa instansi seperti LHK Provinsi juga nanti akan support kita ya di sini di Wonogadung. Terus dari Pemda Blora pasti ya Pak ya, karena kita yang punya wilayah di sini. Terus beberapa teman-teman kita pecinta atau pecinta gerakan pelestarian juga nanti juga akan support juga di sini ya. Ditunggu saja ya kawan-kawan ya, nanti akan saya laporkan. Makasih Pak Darto informasinya.
Oke, itu ya kawan-kawan ya, sebuah informasi yang menarik sekali. Ternyata minyak itu juga membutuhkan air sebagai saran untuk mendorong minyak keluar ya. Jadi jangan dibilang minyak itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ternyata konservasi itu juga sangat penting untuk membuat tambang minyak itu juga tetap lancar. Itu perlu tanaman-tanaman konservasi yang rimbun ya. Ya seperti ini bisa dilihat agak miris ya kalau kita lihat bukit atau lahan di pertani yang di upland itu terlihat sangat gundul dan cenderungnya memang selalu ditanam oleh warga sebagai tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman musiman seperti jagung, lalu ketela, atau bahkan ditanamin tanaman pangan seperti tanaman padi ya kawan-kawan ya. Itu juga sebenarnya akan sangat merugikan ekologinya atau pelestarian lingkungannya agak berkurang fungsinya kawan-kawan. Gitu ya. Agak serius nih kita ngobrolnya kawan-kawan. Nah ini kebetulan saya juga berada di sini juga sedang melihat dan menyaksikan beberapa kawan-kawan kita dari desa setempat. Dalamnya putih bu. Gua, loh gua melune di. Gua niku melune ngelebur. Oh Banyubang niku Bangwan. Oh ya Bangwan. Ini ya kawan-kawan kita juga. Saya lihat pagi ini sedang menanam jagung di kawasan perhutani, di kawasan KPS ini. Ini nanam jagung. Nah ini sebenarnya simpel ya kalau kita nanam jagung di areal perhutani ini. Jagungnya apa nih sing tandur? Mereknya apa? NK 212. Wiro Sableng. Nah itu ya teman-teman kita menanam di areal ini dan memang sudah ini ya sudah jadi kebiasaan mereka ketika ada air dan lahannya masih basah ditanamin tanaman jagung. Nah ini dia ada di kawasan ini ya, kawasan KPS, jadi kawasan perlindungan setempat yang mestinya juga ada tanaman-tanaman konservasi yang ada di sini kawan-kawan. Ini masih dimanfaatkan karena memang belum ada tanaman konservasi di sana ya. Niki mangke to bu, ditandur randu, ditandur trembesi, kersane adem, nggih. Engko nek cara dinggo ternak lebah utawi tawon nggih marai dadi madu seperti niki. Mangke dijogo nggih, derek dijogo nggih. Nggih. Aja disemprot obat suket. Dan mangke tetap urip, mangke jenengan memang seger nggih banyune lah nggih. Lancar nek toyo-toyone lancar kan nggih, mangke dinggo nyirami tanduran, iso dinggo diminum nggih. Nggih. Tuh Pak, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ada di kawasan perhutani dan siapa nih yang sudah bergabung? Mas Eko, aku sudah menonton. Teman-teman boleh berkomentar ya. Saya lagi di petak 7 ini. Tepatnya di bawah ini ya, di bawah tempat wisata Bukit Kunci ya. Kalau beberapa waktu lalu kita juga sudah melaksanakan kegiatan penanaman di sini. Ini juga kita akan balik lagi untuk menanam di areal ini kawan-kawan, di seputar petak 7 BKPH Wonogadung. RKPH-nya ikut ngelamping kawan-kawan. Monggo Bu, terima kasih. Jadi tanggal 12 nanti hari Jumat ya kawan-kawan ya. Hari Jumat kita akan laksanakan kegiatan itu. Jadi kenapa kita pilih hari Jumat? Karena hari yang pendek dan waktu penanaman kita pun tidak begitu panjang ya. Artinya kita start mulai jam 7 pagi, nanti sekitar jam 9.30 sudah selesai kawan-kawan. Jadi melibatkan banyak unsur yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dari Jawa Tengah itu dari LHK juga hadir, lingkungan hidup dan kehutanan, lalu juga dari Kadifren ya di Provinsi Jawa Tengah perhutani juga direncanakan hadir, dan juga pasti dari bisa ikut hadir juga kawan-kawan. Itu ya Mas Kamdi, selamat pagi. Terus siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ditanami pohon jati, pohon mauni, biasanya tumpang tindih, ada gogo sama jagung dan singkong. Iya Mas Kamdi. Jadi selain di pertanian itu ada pesanggem namanya, petani yang menggarap wilayah hutan itu memang biasanya mereka menanam tanaman yang mereka inginkan ya, seperti singkong, jagung, bahkan padi ya, gogo tadi juga saya sudah sebutkan. Itu
mereka sebenarnya memanfaatkan ini sih Mas, memanfaatkan area lahan yang terlihat nganggur ya. Jadi mereka ketika ini nggak ada tanaman-tanaman yang besar di kanan kirinya, mereka bisa gunakan untuk tanaman musiman mereka. Jadi itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita runut secara fungsi, KPS itu sendiri berfungsi sebagai tempat untuk apa ya, kawasan perlindungan ya. Artinya di situ harus ditanam tanaman-tanaman yang bukan tanaman produksi, termasuk tadi yang saya sebutkan jati, tanaman kayu putih itu juga tidak termasuk dalam tanaman konservasi. Mereka lebih masuk ke tanaman produksi. Itu ya. Lalu Agustin Rahayu juga sedang menonton. Mas Sugiarto, ada bro. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Mas Joki, Mbak Ani. Ini ya. Jadi cukup sehat pagi ini saya berjemur di jam 11 hampir jam 11:30 hadir. Oh, Mas Sugi juga hadir. Makasih ya sudah menyaksikan siaran langsung saya di pagi hari ini. Semoga informasi sedikit yang tadi saya sampaikan bisa lumayan bermanfaat ya. Oke ya, saya pamit dulu kawan-kawan. Ini dari Pamor Kuat juga mohon pamit. Tuh ada Bu Purwati, Pak Parianto, Pak Darto dan juga Pak Joko ya. Mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi ya di live streaming saya berikutnya di tema-tema yang lebih seru lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekarang sibel itu sebenarnya itu